Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar dengan saya di channel Ekonomi Asik. Wow, kali ini saya agak berbeda nih. Saya nggak lagi teori-teori, tapi langsung nih pembahasan. Saya ambil pembahasan dalam bentuk OSK Ekonomi 2018. Semoga nanti ini membantu ya kalian. Yuk kita mulai. Soal yang pertama adalah nih, kalau ada contoh soal seperti ini, kalian jangan langsung membaca satu persatu. Ini akan memakan waktu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk menghadapi soal seperti ini, kita langsung yang diminta. Soal itu mintanya apa? Ternyata yang diminta adalah masalah ekonomi modern. Kalau sudah begitu, kita tahu masalah ekonomi modern itu apa aja. Nih, masalah yang akan kita hadapin apa? Apa yang akan diproduksi? Dan how? Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya? Dan kapan diproduksi? Dan siapa yang menjadi pangsa pasarnya atau whom? Dari ini nanti kita akan analisis soalnya. Kita kembali ke soal ya. Permasalahan yang dihadapi Natalie dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. Pertama, kesulitan menentukan varian. Kalau menentukan varian berarti dia what? Apa sih yang akan dia buat ya untuk diproduksi? Terus yang kedua, mengapa? Wah, mengapa nggak ada nih? Berarti enggak. Udah terbayang ya, sudah tahu nih. Yang ketiga, distribusi. Wah, ini enggak bagiannya. Terus, menentukan cara teknik. Kalau begitu, ini disebut how, bagaimana. Dan memilih sasaran konsumen. Berarti ini whom. Mudah kan? Nah, kalau begitu, yuk kita lihat optionnya. 1, 4, dan 5. Kita lihat berarti jawabannya adalah C. Mudah kan? Sip. Kita mulai lagi soal masih di 2018. Ini soal apa ya? Masih kelas 1 ini kayaknya. Ekonomi mikro ya. Pernyataan berikut yang termasuk pernyataan normatif. Masih kan nggak? Ada kalau normatif lawannya adalah positif. Apa itu positif? Ekonomi positif itu biasanya adalah menceritakan atau menjelaskan fakta-fakta kejadian ekonomi yang ada di masyarakat. Kalau normatif kebalikannya. Jadi seharusnya yang harus terjadi di ekonomi, kegiatan ekonomi. Jadi kembalikan ya. Kalau ada soal seperti ini, normatif dan positif, kita ingat kalau ekonomi positif, dia membahas tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya. Jadi fakta-fakta, tanpa harus dikasih solusi atau menyatakan bahwa seharusnya seperti ini. Enggak, yang seharusnya adalah ekonomi pernyataan normatif. Yuk kita cari optionnya yang normatif. Menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. Menetapkan, kalau menetapkan sah ini ya. Yang kedua, seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produksi barang dan jasa bernilai jual rendah. Ini termasuk apa ya? Positif atau negatif? Menerapkan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. Dan yang D, pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan pemerataan pendapatan dinikmati oleh masyarakat. Sudah ada kata kunci nih. Ya, yang D, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Yuk kita kembali lagi.
Nomor A, penetapan kenaikan upah UMP berarti sudah ada faktanya bahwa adanya penetapan UMP memberatkan pengusaha, berarti ini namanya positif. Terus, seorang pengusaha B nih ya, menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien, berarti dia itu faktanya, berarti positif. Positif lagi nih. Dan C, penerapan teknologi, waktu sudah ada, sudah dilaksanakan, berarti ini juga positif. Dan kalimat yang sudah merujuk ke normatif adalah pemerintah harus mengupayakan. Ini kata kuncinya. Jadi pernyataan normatif ada kata-kata yang seharusnya. Berarti jawabannya adalah D. Wah, mudah ya? Iya, kita kalau untuk memahami soal, kita harus tahu dulu mana maksud dari soal itu. Dan kita analisis setelah kita tahu yang bagian yang dimaksud. Yuk kita mulai lagi soal berikutnya 2017. Masih teori nih ya, tentang komponen biaya produksi. Itu lagi saya ingatkan. Kita langsung mata kita ke petunjuk soalnya. Dia meminta apa? Ternyata biaya tetap. Apa biaya tetap atau peak cost? Peak cost itu adalah biaya yang tidak akan berubah walaupun Q-nya itu selalu berubah-ubah. Naik turun Q tidak akan mempengaruhi peak cost-nya. Kalau begitu, apa aja? Membayar gaji, membayar sewa gedung. Nah, kalau membayar sewa nggak ada pengaruhnya dengan jumlah Q, jumlah produksinya. Kalau membeli bahan baku, iya jelas akan menjadi biaya variabel. Membayar upah, membayar bunga pinjaman dari bank. Ini 5 bukan, kalau ini fixed cost, ini juga fixed cost. Membayar gaji, apa beda dengan membayar upah? Kalau upah itu sesuai dengan Q-nya. Kalau gaji tetap dia, jadi fixed cost. 1, 4, 4, dan 5. Jadi 1, 4, dan 5. Jadi 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ekonomi Olimpiade Kota 2017. Ini hitungan. Nah, di sini ada persamaan TR-nya dan TC. TR sama dengan 200 Q dikurang 5 Q kuadrat dan TC 100 Q. Di sini diminta nih soal apakah dia laba atau dia rugi. Kita slide baru ya supaya lebih luasa. Yuk kita lanjut sini. Syarat dari untuk dapatkan laba adalah TR dikurang TC. Tadi TR sama dengan 200 Q dikurang 5 Q kuadrat dikurang TC-nya 100 Q. Karena ini sejenis, maka kita langsung saja kurangkan menjadi 100 Q dikurang 5 Q kuadrat. Nah, kita sudah dapat nih labanya. Nah, apakah dia laba maksimum atau rugi minimum? Kita tahu syaratnya lagi untuk laba maksimum adalah labanya turunan dari laba atau MR sama dengan MC. Dua-duanya kita bisa juga kita gunakan. Kita gunakan yang pertama ya, turunan dari laba tadi. 5Q kuadrat. Turunannya adalah 100 dikurang, ini kita kalikan 10, pangkatnya 2 dikurang 1, 1 jadi nggak usah ditulis lagi. Maka turunan dari laba absennya adalah 100 dikurang 10Q.
Nah, syaratnya jika ini sama dengan 0, laba maksimum turunannya. Nilainya kita masukkan. Maka kita cari Q-nya. Q-nya berapa sih untuk mendapatkan laba maksimum? Q, kita pindahkan sebelah kiri, 10 Q sama dengan 100. Maka Q 100 dibagi 10 menjadi 10. Dapat kan Q-nya? Terus kalau kita mau tahu nih berapa ininya, boleh langsung nih. Misalnya TR-nya sama dengan 200 Q kurang 5 Q kuadrat. Kita masukkan 200. Maaf yang ini nih, sorry ya. Kita masukkan. Kita masukkan dia 100. Q-nya kita kalikan 10, 5 dikali 10 pangkat 2. Jadi ini 1005 kali 100. Maka 1000 dikurang 500 maka menjadi 500. Nah, laba maksimumnya sebesar 500. Ada dua cara nih, apalagi MR sama dengan syaratnya MC. Untuk mencari MR adalah turunan dari TR. TR-nya 200 Q kurang 5 Q kuadrat. Nah, di sini 200 Q pangkatnya berarti habis ya turunannya. Dan ini kita kalikan 10 pangkat Q. Maka turunan TR sama dengan 200 dikurang 10 Q. Dan MC turunan dari TC. Turunan dari TC kita lihat tadi TC-nya 100 Q. Maka turunan TC adalah 100. Kita masukkan ke persamaannya ini di awal. Syarat dari laba maksimum MR sama dengan MC atau MC sama dengan MR. Kita masukkan tadi 200 kurang 10 Q sama dengan 100. Min 10 Q, 100 dikurang 200. Ini min dengan min ya, kita langsung saja. Min 100, berarti kita Q 100 per 10 sama dengan 10. Sama ya, dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Ingat ya, syarat laba maksimum ini. Laba action sama dengan 0 dan MR sama dengan MC. Mudah bukan? Nah, besok-besok kita akan bahas lagi, pantengin lagi ya video saya khusus untuk pembahasan soal-soal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.